Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Miss. How do you do? How do you do? How are you? Everything all right? Oke, alhamdulillah. Oke, this morning, pagi ini saya akan memberikan materi recontext. Tapi sebelum itu, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dengan bacaan Bismillah, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And the next, sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu satu persatu. Nurlailia Ramadhani. Present. Isnailul Destian. Yunita Karim. Okay. And the next, kita mulai saja untuk pelajaran pagi hari ini, yaitu recontact. Tapi sebelumnya saya akan share screen dulu untuk mengetahui pelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Belum loading. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Mungkin pelajaran recontext ini sudah kita pelajari di kelas di SMP. Akan tetapi di sini mungkin kita akan mendalami lebih dalam lagi apa itu recontext dan lain sebagainya. Oke. Oke, Miss. Yang pertama yaitu what is recontext. Mungkin ada yang tahu what is recontext? I don't know, Miss. What is recontact? A recontact is a text. A recount is a text that retell an event that has happened in the past. Jadi recontext adalah salah satu jenis teks yang menceritakan kembali sebuah kejadian masa lampau yang telah terjadi di masa lampau. Jadi kuncinya adalah ini, retell. Jadi kita menceritakan kembali sesuatu yang telah terjadi pada diri kita atau orang lain pada masa lampau. Seperti itu ya, paham? Iya, Miss, paham. Oke, the next. Jadi di recontext ini ada beberapa types, yaitu yang pertama personal recount, yang kedua factual recount, yang ketiga imaginative recount. Mungkin ada yang tahu dari ketiga ini apa itu personal recount, apa itu factual recount, apa itu imaginative recount? Belum, Miss. Oke, mungkin akan saya jelaskan ya. Ini personal recount di sini is a type of recount whose contents tell the older personal experience. Jadi di sini personal recount itu merupakan jenis recount yang isinya menceritakan pengalaman pribadi penulis, ya. The older personal experience. Jadi pengalaman pribadi penulis. Terus kemudian di factual recount itu is a type of recount text whose content is in the form of factual. Jadi di factual recount ini merupakan jenis recount yang jenis recount text yang isinya berupa fakta.
Jadi penulis ini menulis sesuai fakta, akan tetapi dengan pengalaman bukan personal dari penulisnya, yaitu bisa temannya atau yang lainnya. Tapi untuk personal recount ini juga termasuk fakta dari penulisnya gitu. Paham sampai di sini? Paham, Miss. Okay, and the last imaginative recount. Imaginative recount is a recount text whose content are fiction and the author returns it as an event in the past. Jadi ini penulisnya itu membuat recount akan tetapi dengan konten yang fiksi atau jadi penulis ini mengimajinasikan dari contohnya si penulis ini membuat cerita dari dirinya sendiri, akan tetapi cerita itu tentang pengalaman dia ke Eropa, akan tetapi sebenarnya dia tidak pernah ke Eropa, tapi dia membuat cerita itu seakan-akan dia di Eropa, seperti itu. Paham untuk ketiga tipe ini? Yes, Miss. Okay, and the next purpose. Jadi apa sih tujuan dari recount text ini? The purpose of recount text is usual to retell and provide information and entertain the reader. Jadi tujuan untuk membuat recount text ini diantaranya sebagai provide information and entertain the reader. Jadi untuk informasi dan juga hiburan untuk pembacanya, seperti itu ya. Iya, Miss. Jadi untuk informasi mungkin penulis ini menginformasikan ketika pengalaman, contohnya pengalaman ketika berlibur atau bagaimana gitu. Terus untuk hiburannya mungkin di dalam cerita itu ada sesuatu cerita yang lucu gitu. And the next. Jadi di recount text ini ada generic structure. Apa sih generic structure itu? Generic structure ini pertama ada orientation, event, sama reorientation. Apa sih orientation, event, and reorientation ini? Nah, jadi di sini ada timeline-nya. Jadi kalau untuk membuat recount itu ada orientation-nya. Kemudian setelah orientation itu harus ada event. Setelah event, reorientation. Nah, pengertian dari ini ada yang tahu? Orientation, event, sama reorientation? Belum, Miss. Belum tahu. Oke, ini mungkin pertama saya jelaskan untuk orientation. What is orientation? Orientation is the opening part of a recount text that explains detailed information from a story, such as place, time, and circumstance. Jadi di orientation merupakan opening part. Jadi bagian dari pembuka dari sebuah teks, dari sebuah recount teks recount yang menjelaskan tentang story dari sebuah cerita yang menjelaskan seperti tempat, terus kemudian waktu dan keadaan dan lain-lain. Seperti itu ya untuk orientation. Sampai sini paham? Paham, Miss. The next, jadi di sini ada event. Di event ini, what is event? Event are that occur in a story. Jadi untuk event ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita.
Jadi inti-inti dalam cerita tuh di situ. Mungkin nanti lebih lanjutnya lagi kita akan saya kasih contoh ya. Iya, Miss. Terus yang terakhir ada reorientation. What is reorientation? Reorientation in a recon can be in the form of a summary of the event told or impression of the event told. Jadi reorientation itu adalah summary-nya atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang telah penulis ini ceritakan di orientation sama eventnya, seperti itu ya. Nah, di sini ada language feature atau fitur bahasa dari dari recontext sendiri. Jadi language feature-nya apa sih di recontext itu? Ada simple past tense. Jadi simple past tense ini karena recontext itu menceritakan tentang kejadian masa lampau, jadi kita harus menggunakan language feature-nya simple past tense, itu pasti. Terus ada action verb. Action verb ini aktivitas-aktivitas apa aja sih yang ada di cerita tersebut gitu. Terus non phrase. Non phrase ini kalau di cerita pasti ada non phrase tapi yang spesifik ya. Seperti I, you, she, seperti itu ya. Jadi jelas gitu. Terus untuk adverb-nya itu jadi menceritakan tentang settingnya atau waktu, terus atau keterangan tempatnya, seperti itu ya. Terus untuk adjektifnya, kalau adjektifnya tuh kayak mungkin it was amazing atau fun or the others gitu ya. Terus untuk chronological connection-nya itu kita bisa menggunakan kayak dari sambung kata dari waktu ke waktu yang lain gitu, seperti first, second, then, next, dan seperti itu ya, dan lainnya. Untuk language feature-nya di sini ada yang ditanyakan? Belum, Miss. Oke. Terus mungkin kita ke example-nya. Jadi di sini ada contoh dari recontact itu sendiri. Jadi di sini nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mana reorientation, mana event, mana orientation, mana event, sama mana reorientation. Jadi ini last Sunday, mungkin bisa dibaca Nur Lailia. Yes, Miss. Last Sunday, our family went to Bandung. We went there on New Year holiday by plane. It was an amazing trip because I went to Bandung with my family. In Bandung, we visited several famous places. First, we went to a mountain located in the North Bandung. Then, we went to a zoo because my sister wanted to go there. At night, we had a family dinner at Dago. It was a good holiday for me and family. I hope I could visit Bandung again very soon. Oke, thank you Nur Lailia. You're welcome, Miss. Di sini saya akan menjelaskan mana orientation, mana event, dan mana reorientation. Jadi untuk last Sunday, our family went to go. Ini di part yang ini, di part paragraf pertama, yaitu dinamakan orientation. Kenapa dinamakan orientation? Karena di sini menjelaskan waktu last Sunday. Terus siapa aja yang mengikuti liburan ini itu yaitu our family, begitu ya. Terus kemudian kapan mereka perginya itu di New Year in holiday gitu ya.
terus memakai apa dan lain sebagainya, itu dinamakan orientation. Terus setelahnya mana event, yaitu ini. First, we went to a mountain located in North Bandung. Ini spesifikasinya ya, karena event itu menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti apa aja yang ada di holiday itu. Jadi pertama lokasinya di Bandung, di Bandung, terus kemudian mereka pergi kemana aja, ke zoo dan lain sebagainya gitu ya. Terus untuk reorientation itu yaitu summary-nya gitu, atau rangkuman dari cerita yang di atas itu, dari orientation sama event. Jadi yang paragraf terakhir ini adalah reorientation. It was a good holiday for me and family gitu. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke. Terus the last ini ada task buat buat teman-teman sekalian. Jadi arrange the sentence into a good paragraph. Mungkin bisa dijawab Nur Lailia, mungkin bisa dibaca. Saya kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya. Ya, Miss, saya baca dulu. Oke. The answer is C. Oke, bisa dibacakan? Ya, Miss. First, last year my friend and I went to Singapore. Second, on the first day we went to the Universal Studio. Third, on second day we went to the Merlion statue. Fourth, on second day we went to the Merlion. Oh, maaf, Miss. Yang keempat, nomor 3, on second day we went to the Merlion statue. Yang kelima, we took a lot of pictures around the famous statue. Yang ke-6, nomor 2, on last day we had lunch on the Orchard Road. Yang terus nomor 1, then just before we went to the airport, we stopped at the Bugis Street. And the last, there we bought some gift for friends. Oh, oke. Mungkin tadi membaca di harusnya yang ketiga itu, maksudnya harusnya nomor 8 tapi kamu membaca yang ketiga, tapi nggak apa-apa ya. Nanti Ya, Miss. mungkin bisa diurutin ya. Baik, thank you Nur Lailia. Your answer is right and good job. Terus mungkin the last, kemudian ini ada PR dari saya. Make a recontact about your personal experience with the right structure. Nah, jadi setelah setelah tadi ada menjawab tugas dan mungkin saya tanyakan kembali, sampai di sini ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir? Belum, Miss. Oke, kalau begitu ini untuk PR-nya mungkin nanti akan saya upload di psikologi dan bisa dilihat kembali untuk tugasnya ya. Iya, Miss. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. See you.